lagu Nuansa Bening, Kenan Nasution dan Budi Pekerti terhadap Vidi Aldiano akhirnya resmi bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sayangnya, dalam sidang perdana yang berlangsung pada Rabu 28 Mei 2025, baik Vidi maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Hasilnya, sidang pun ditunda sampai 3 minggu ke depan untuk sidang berikutnya. Minola Sembayang selaku kuasa hukum dari Kenan Nasution dan Budi Pekerti mengaku tak mempersoalkan ketidakhadiran pihak Vidi di sidang kali ini. Namun, ia berharap jika dalam sidang mendatang ada itikat baik untuk bisa mengikuti proses hukum yang kini sedang bergulir. Nah, kita harapkan tanggal 11 Juni Vidi atau kuasa hukumnya hadir sehingga perkara ini bisa berjalan dengan baik, bisa diperiksa dengan baik dan ada keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Kuasa hukumnya pun juga tidak hadir. Tidak hadir, ya. Jadi bukan hanya Vidinya yang tidak hadir, tapi tidak ada juga kuasa hukum yang mewakili Vidi yang hadir pada hari ini. Sehingga kita kan tidak tahu nih, ya, akankah Vidi hadir sendiri ataukah Vidi akan diwakili oleh kuasa hukumnya, dan siapa kuasa hukumnya kita juga masih belum tahu sampai hari ini. Bagaimana ya? Karena ini kan mekanisme persidangan suatu hal yang lazim. Jadi kami melihatnya ini suatu hal yang lumrah saja, normal saja. Nggak perlu juga kecewa karena kan memang ini adalah mekanisme dalam persidangan dan diberikan kesempatan 3 kali. Kalau memang misalnya kesempatan 3 kali itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, maka tentu yang rugi kan adalah tergugat sendiri, ya, karena tetap akan ada putusan yang diambil oleh pengadilan ketika dianggap layak, panggilannya sudah patut dan layak, tidak hadir 3 kali, maka kan akan ada putusan secara first time. Nah, jadi saya rasa pasti Vidi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kan tinggal 2 kesempatan lagi nih untuk hadir dan menjelaskan semua apa yang menjadi persoalan yang menjadi pokok gugatan kami. Dalam keterangannya, Minola Sembayang membeberkan duduk permasalahan yang terjadi antara kliennya dengan Vidi Aldiano selaku tergugat. Menurutnya, kliennya dalam hal ini Kenan Nasution dan Budi Pekerti meminta pertanggungjawaban Vidi atas penggunaan tanpa izin lagu Nuansa Bening di sejumlah aksi panggungnya sejak mengawali karir sebagai penyanyi tahun 2008 sampai sekarang. Yang kita persoalkan terhadap Vidi adalah Vidi telah menggunakan lagu itu secara komersil, ya, di banyak konser selama 2008 sampai 2020-an, ya. Kalau menurut manajemennya yang bertemu dengan klien kami atas dasar informasi yang diberikan oleh klien kami itu mungkin lebih dari 300 pertunjukan langsung, ya, di mana lagu Nuansa Bening itu dinyanyikan, ya. Namun tidak pernah ada yang namanya itu permintaan izin kepada penciptanya, ya. Tidak ada juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Vidi terhadap penciptanya. Itu hal positifnya. Nah, jadi tidak pernah ada permintaan izin. Tidak ada hal-hal yang artinya itu yang menghargai bahwa memang karya cipta itu adalah suatu karya yang memberikan kepada penciptanya, ya. Persoalannya begini. Ini kan kita harus paham bahwa sebelum bicara mengenai masalah royalti, kan itu maksudnya, ya, ada satu tahapan yang ini nggak bisa diabaikan, yaitu namanya izin. Nah, jadi izin ini harus diurus dulu. Jadi kalau misalnya kemudian ada asumsi bahwa nggak perlu izin, yang penting bayar, kan ini yang menurut pendapat saya, ya, berbeda pendapat boleh. Yang menyesatkan kan yang ini. Karena sekali lagi, aturan yang mengatakan bahwa tidak perlu izin, yang penting bayar royalti, itu diatur dalam pasal 23 ayat 5. Ya, di bawah bab yang judulnya hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara kalau yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta itu diatur dalam pasal 9. Ya, babnya juga ada bab yang berkaitan dengan masalah hak ekonomi pencipta. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan untuk tujuan komersil wajib mendapatkan izin. Jadi ininya dulu yang dipenuhi. Betul, ya? Nah, ini yang dipenuhi. Nah, sekarang kita bicara masalah aturan hukum. Apa konsekuensinya? Kalau orang menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin. Jadi bukan apa konsekuensi orang nggak bayar royalti, enggak. Jadi di sini dikatakan apa konsekuensi orang yang tidak memiliki izin menggunakan karya ciptaan secara komersil. Di 113 ya, ayat 2 itu dikatakan ada sanksi pidananya, ada denda rupiahnya, nilainya juga diatur 500 juta per satu pelanggaran.
Bayangkan kalau misalnya ada 30 aja pelanggaran, berapa coba itu? Kan begitu kira-kira intinya. Jadi semenjak lagu itu dilakukan, Vidi belum pernah ketemu sama Om Kinan semenjak lagu itu rilis dari 2008. Karena yang meminta lagu ini kepada Kenan Nasution itu kan adalah orang tuanya Vidi, ya Bapak Heri Kis. Ya. Kan begitu, karena kan memang ada kedekatan kan gitu, ya. Ya Kenan nggak jadi persoalan. Ini kan bicara masalah mekanikalnya, Ya. kan begitu, ya. Yang pada zaman itu masih pendistribusiannya CD dan kaset. Iya. Nah, tapi kan tidak mengurangi kewajiban daripada si performer itu kalau memang ingin membawakan lagu itu di luar mekanikal kan memang harus minta izin. Yang mengatakan demikian siapa? Undang-undang yang bilang demikian. Bang, izin dalam artian yang abang maksudnya seperti apa nih bang? Kalau misalnya Pak saya mau nyanyiin lagu kan orang tuanya sudah Begini Mbak, begini Mbak. teknisnya seperti apa ya? Itu direkam Mbak, itulah mekanikal. Produser itu ya, ketika ada penyanyi, ada pencipta, dia minta lagunya ini untuk direkam, Mbak direkam, ini kan mekanikal namanya Mbak. Jadi artinya sebatas saya sebagai produser mengedarkan, mendistribusikan hasil rekaman itu, maka saya sudah dapat izin. Iya. Tapi kemudian ketika ada pengeksploitasian lagi lain, tetap dia harus minta izin kepada penciptanya. Bahkan ketika penyanyinya menyanyikan untuk acara-acara yang komersil, dia tetap harus minta izin kepada penciptanya karena kan dia dapat bayaran lagi. Gitu loh. Menurut pendapat saya nih ya, yang berkewajiban untuk meminta izin atas penggunaan lagu itu adalah performernya. Ya. Kalau kemudian dia mendelegasikan kewajibannya itu kepada penyelenggara, kepada siapapun boleh-boleh saja. Tapi paling tidak ada orang yang harus bertanggung jawab ketika sebuah lagu dinyanyikan tapi belum ada izinnya. Kalau sekarang kan lempar-lemparan. Penyanyi bilang, oh iyo dong, oh penyelenggara dong, oh begini dong. Penyelenggara sama iyo berpikir, gua kan cuma mengadakan event gitu loh. Jadi kalau semua orang nggak bertanggung jawab, habis dong komposernya, kasihan dong komposernya, penciptanya. Berapa ada undang-undang. Jadi makanya harus dipahami yang memiliki kewajiban itu adalah penggunanya, performernya, pelaku pertunjukannya. Kalau dia mau delegasikan kepada IO, kepada manajemennya silakan. Tapi karena dia tahu dan sadar bahwa itu adalah kewajibannya dia, maka dia akan selalu memastikan bahwa izin itu sudah clear sebelum dia nyanyikan dan sebelum dia masuk panggung. Tapi kalau sekarang kan penyanyi kan nggak peduli. Nah ini yang menjadi persoalan yang akhirnya tidak terjadi suatu pemenuhan hak yang harusnya diterima oleh komposer sebagai pencipta. Dalam prosesnya, Minola Sembayang menjelaskan jika kliennya dan pihak Vidi Aldiano sudah beberapa kali menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Menurutnya, pihak Vidi sudah 2 kali menawarkan kompensasi ganti rugi untuk izin lagu Nuansa Bening di konser-konsernya yang terdahulu dan yang akan datang. Namun, lantaran nominalnya yang dianggap terlalu kecil, tawaran tersebut pun ditolak. Tapi kita perlu garis bawahi, ya, ini memang etikat baik dari Vidi Aldiano. Iya. Tapi satu hal yang nggak boleh kita pungkiri, artinya ada kesadaran, ada kewajiban yang tidak dilaksanakan selama ini, kan begitu. Sehingga akhirnya ada inisiatif. Nah, cuma inisiatifnya itu masih belum dapat diterima oleh klien kami. Nah, oleh karena itu, kemudian Bang Kenan Nasution dan Rudy Pekerti memberikan kuasa hukumnya ke kantor kami. Setelah kami pahami, kami pelajari, kami mengajukan somasi kepada Vidi. Nah, atas somasi kami itu, Vidi meresponnya. Ya, meresponnya, kemudian melalui kuasanya, ada pembicaraan itu akhirnya mengkerucut kepada besaran ganti rugi atau apresiasi, ya. Nah, kenapa kok langsung kita bicara mengenai masalah besarannya ganti rugi atas somasi tersebut? Karena memang sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan. Memang pelanggaran itu ada kan gitu ya. Karena kalau memang misalnya dianggap tidak ada pelanggaran, ya ngapain bicara ganti rugi? Ya, nah jadi namun nilai besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya itu juga masih belum dapat diterima oleh Kenan Nasution dan Rudy Pekerti, ya. Meskipun nilainya harus kami akui sudah jauh lebih tinggi dari nilai 50 yang pertama kali ditawarkan. Berapa bang? Hitungannya apa?
Kenapa? Hitungannya apa? Ya berapa? dulu kan puluhan juta, Iya. ini sudah ditawarkan ratusan juta, jadi kan artinya kan sudah ada perubahan. Hanya saja ini masih belum berkenan karena melihat durasi penggunaan lagu itu yang begitu panjang, hampir 16 tahun lamanya, dan kita tidak boleh tutup mata lah bahwa Vidi kan identik dengan nuansa bening, ya. Itulah yang membuat dia jadi orang yang seperti apa adanya hari ini, meskipun memang itu adalah perjuangannya dia, berkatnya dia, rezekinya dia. Nah, jadi kalau melihat bahwa dengan 16 tahun itu dan hampir sekian banyak pertunjukan langsung yang menggunakan lagu tersebut, belum lagi lagu itu juga ada di iklan misalnya begitu ya. Nah, jadi klien kami menganggap itu masih belum merupakan wujud, ya belum merupakan wujud yang sebenarnya dia menghargai sebagai pencipta. Nah, jadi untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum, maka kita bawa masalahnya ke pengadilan niaga dengan harapan kalau pengadilan niaga yang memutuskan tentang berapa nilai yang wajar dan patut atas penggunaan lagu nuansa bening tersebut tanpa izin, pastikan kedua belah pihak akan menerimanya. Ya, artinya berapapun itu yang diputuskan oleh pengadilan niaga, pasti pihak Vidi akan menganggap ini suatu keputusan yang harus dihargai dan dihormati, dan klien kami juga beranggapan bahwa ini pasti sudah sesuai dengan rasa keadilan. Jadi sebenarnya kita ke pengadilan ini bukan lagi berdebat mengenai masalah ada pelanggaran atau tidak, tapi lebih sebenarnya kepada berapa sih nilai ganti rugi yang patut dan wajar, apakah ya seperti yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya selama ini atau yang diharapkan oleh klien kami. Meskipun yang diharapkan oleh klien kami ini udah jauh turun dari denda yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 dan 2014. Yang dibawa itu menurut pihaknya Vidi adalah pelanggaran tidak izin atau pelanggaran tidak membayar royalti? Tidak izin. Tidak izin. Artinya pihak Vidi mengakui ya ada kesalahan itu ya Bang dalam pertemuan tersebut. Secara tegas tidak, tapi dari perbuatannya betul enggak? Dari perbuatannya ini ya Mbak, ini saya nggak minta maaf sama Mbaknya. Ini yang Mbak ya untuk yang kemarin-kemarin sama seterusnya. Apa artinya itu? Tanda terima kasih mungkin. Buat apa terima kasih? Sudah pakai lagunya. Mungkin ya ini mungkin. Mbak, ini kan nggak bisa. Ini kan bicara mengenai masalah ekosistem industri, Mbak. Jadi nggak bisa terima kasih. Boleh nggak kita panggil penyanyi setelah dia nyanyi terima kasih ya sudah nyanyi di acara saya, kasih salam tempel, boleh nggak? Enggak dong. Ini bicara honor, betul ya? Izin juga begitu, gitu loh ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sesederhana itu, dan sebenarnya nggak perlu digoreng sana goreng sini, debat-debat nggak perlu. Masing-masing duduk ada etikat baik, selesai kok. Karena banyak juga yang kami somasi mewakili beberapa teman komposer, respon dari manajemen dan penyanyinya itu wise ya, sehingga akhirnya tanpa ada pemberitaan, tanpa ada persidangan, selesai. Lantas, berapa kira-kira nominal yang diminta oleh pihak Kenan Nasution dan Budi Pekerti untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Kalau misalnya dilihat dari aturan undang-undangannya itu kan bisa puluhan M ya. Tapi artinya kalau tengok dari undang-undangnya dendanya, tapi artinya adalah nilai yang tidak hanya ratusan juta. Ya yang penting miliar lah, tidak sampai puluhan lah. Yang penting patut lah. Ya karena kan ada dua pencipta di sini yang sama-sama udah tua gitu loh. Sementara kan 16 tahun eksploitasinya, saya kira wajar juga lah. Karena kan uang zaman sekarang ini kan dengan situasi ekonomi hari ini kan itu kan bilangannya gede, miliar, ratusan. Tapi kalau digunakan juga kita tahu kan itu sekarang nggak akan ada artinya lagi kan dibandingkan dengan mata uang kita di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Jadi meski kini sudah bergulir di pengadilan, pihak Kenan Nasution melalui Minola Sembayang mengatakan jika masih terbuka pintu untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar persidangan. Ia berharap kasus ini bisa menjadi contoh baik untuk konflik yang terjadi belakangan berkaitan dengan penyanyi dan pencipta lagu. ini yang kita harapkan ya, semoga kalaupun nanti misalnya dalam proses persidangan ini ada etikat baik ya dari Vidi untuk kembali membuka komunikasi dengan kami, ya kami welcome saja. Artinya kan nggak perlu juga harus kita tunggu sampai ada putusan. Jadi ini akan lebih teduh, ini akan lebih damai, dan ini pasti akan menjadi contoh bagi para komposer dan penyanyi yang ada
bahwa ternyata ada masalah yang bisa diselesaikan kalau kita mau menyelesaikannya dengan etikat baik. Seperti yang diketahui, lagu Nuansa Bening adalah lagu pertama yang dirilis Vidi Aldiano saat memulai karir di dunia tarik suara. Sejak saat itu, nama Vidi Aldiano langsung meroket sebagai penyanyi solo yang diperhitungkan di belantika musik Indonesia dan bertahan hampir 20 tahun sampai saat ini.